Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi di channel Majelis Hidayatul Aliyah. Kita masih di video belajar ngaji Iqra 5. Saat ini kita akan melanjutkan di halaman 29. Namun sebelum kita mulai, kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada harokat seperti ini ya, lalu di depannya ada tasdid, maka bacaan harus panjang 6 harokat, baru diikuti dengan tasdid ya. Ini contohnya ya. Waladdallin ya. Kita ulang. Walad ya, masuk langsung ke tasdid dulu, baru dipanjangkan. Waladdallin ya, dipanjangkan dulu baru diikuti suara tasdid ya. Dalam ilmu tajwid ini hukumnya adalah mad lazim mustaqal kalimi ya, atau mad lazim kalimi mustaqal, sama saja ya, mad lazim mustaqal kilmi. Baik, kita lanjutkan di baris di bawahnya. Ja'atit tammatul kubra. Kita ulang. Ja'atit tammatul kubra. Seperti itu ya. Kubro dipantulkan sedikit dan rohnya ini ya, dipanjang sama ya seperti di contoh tom ya, dipanjangkan dulu 6 harokat lalu masuk ke huruf yang bertasdid. Dan ini huruf mim bertasdid, maka digunakan atau didengungkan, ditekan, ditahan, digunakan ya. Tommatul kubro, seperti itu cara bacanya. Baik, kita lanjutkan. Inna ma'al usri yusra. Kita ulang. Inna ma'al usri yusra. In ditekan tahan lalu digunakan ya. Setiap nun dan mim bertasdid ya, sama ya. Ini mim bertasdid dan nun bertasdid, maka digunakan atau didengungkan ya. Inna ma'al, suara lam harus jelas ya, idhar qamariyah. Usri yusra ya, tanwin dibuang apabila dalam keadaan diwakafkan atau berhenti ya. Yusra, dan dibaca panjang 2 harokat. Kita lanjutkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ulang pelan-pelan saja. Walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Ingat penjelasan di video kemarin ya, setiap huruf ba, dal, jim ya, to, qaf, maka harus dipantulkan huruf qalqalah ya. Dalam keadaan sukun maka harus dipantulkan. Apabila di akhir ayat maka dipantulkan yang suara pantulannya lebih keras ya. Kalau itu qalqalah kubro, kalau di tengah ayat ya, contohnya ini ya. Mana contohnya tadi tuh? Ini kubro ya, di tengah nih, di tengah kalimat maksudnya ya. Ini sedikit saja kalau kelas sugro. Kalau yang ini di akhir ayat maka harus lebih keras atau lebih besar pantulannya dibandingkan yang di tengah. Ini karena di akhir kalau kubro ya, pantulannya lebih besar. Lanjut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu ghaniyun hamid. Wallahu ghaniyun hamid. Wallah ya, dibaca wallah, dipanjangkan 2 harokat. Hugoni, ingat pelajaran di video yang lalu ya, setiap huruf yang bertasdid ditekan tahan ya, ditekan dan ditahan. Wallahu ghaniyun hamid. Sama seperti ini dalnya ya. Namun ini ahad pendek ya.
Ini dipanjangkan karena mad tabi'i ya. Kasrah bertemu dengan ya sukun, lalu huruf terakhirnya disukunkan ya. Panjangnya di sini boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Lalu dipantulkan huruf ini, huruf dalnya di dalam keadaan diganti sukun harokatnya, lalu dipantulkan. Wallahu ghaniyun hamid. Lanjutkan. Fa idza ja'atit ya. Fa idza ja'atis shakhah. Kita ulang. Fa idza ja'atis shakhah. Ya, lanjut. Shakhah. Ya, tadi masuk dulu. Shakhah. Dipanjangkan dulu 6 harokat, lalu masuk suara ke yang kho bertasydid ini ya. Shakhah. Seperti itu bacanya. Kita ulang pelan-pelan. Fa idza ja'atis shakhah. Ya, tanpa buta. Apabila diwakafkan atau dalam keadaan berhenti, maka diganti hurufnya dengan ha sukun bunyinya ya. Ha sukun atau ha mati, ha besar ya. Shakhah. Seperti itu bacanya, dan dibaca pendek saja karena tidak ada mad tabi'i di sebelum huruf yang berharokat lo disukunkan ini ya. Lanjutkan. Wal amru yawma idzil lillah. Wal amru yawma idzil lillah. Kita baca pelan-pelan. Wal amru yawma idzil lillah. Lillah ya. Panjangnya lah di sini boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya. Diikuti saja ya. Kalau yang ini ya, kalau mau 2, 4, 6 harus konsisten. Mau 2 dia 2, selanjutnya juga 2. Kalau 4 ya 4, kalau 6 ya harus 6 seterusnya ya. Lanjutkan. Wa kulu mir rizqih. Wa kulu mir rizqih. Wa kulu mir rizqih. Wa kulu dipanjangkan lunya. Mad tabi'iyah doma bertemu dengan sukun. Mir nun sukun bertemu dengan huruf ro ya, idgham bila gunah, maka jangan digunakan atau didengungkan. Mir rizqih. Rizqih ya, huruf za sukun ya, rizqih. Apabila diwakafkan maka ini tidak berlaku panjang ya, namun diganti dengan sukun. Harokat ini diganti dengan sukun. Kalau mau diwasol, ada di tengah misalnya diwasol, bacanya wa kulu mir rizqihi, dibaca 2 harokat saja. Tapi kalau dalam keadaan berhenti atau karena diwakafkan maka mir rizqih, tidak boleh panjang ya. Lanjutkan. Innallaha balighu amrih. Innallaha balighu amrih. Seperti itu ya, cara kelidahnya sama seperti sebelumnya ya. Sama seperti ini ya. Kalau diwasol ya dibaca hi 2 harokat saja, kalau berhenti amrih gitu ya. Kita ulang. Innallaha balighu amrih. Seperti itu. Lanjutkan. Bal huwa khairul lakum. Bal huwa khairul lakum. Bal huwa pendek, khairul nun tanwin bertemu dengan huruf lam ya, maka idgham bila gunnah, jangan didengungkan ya, dan masuk langsung ke huruf lam. Tanwinnya, suara tanwinnya hilang. Khairul lakum, seperti itu. Bal huwa khairul lakum. Asyaitonu sawwala lahum. Asyaitonu sawwala lahum. Kita baca pelan. Asyaitonu sawwala lahum. Seperti itu ya. Tetap ini huruf yang bertasydid maka ditekan tahan ya 2 harokat. Asyaiton, tonya di sini baca panjang 2 harokat. Saw ya, karena ada tasydid langsung masuk saw, seperti bacanya sawwala lahum. Lanjutkan di baris di bawahnya. Wa inna lanahnus saffun.
Wa inna lanahnus soffun ya, dipanjangkan so 6 harokat baru masuk nih ada tasdid sof karena bertasdid huruf fa-nya ya, soffun fu di sini dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat lalu disukunkan, harokatnya diganti dengan sukun huruf terakhirnya ya, mad arid disukun sama di setiap ada mad tabi'i menghadapi huruf hijaiyah yang berharokat lalu diwakafkan maka dipanjangkan mad tabi'inya ya, panjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6, lalu huruf terakhirnya disukunkan ya, pakai mad arid disukun ya, sama dengan kalimat sebelumnya ya. Ya ini di atas mad tabi'i menghadapi huruf ya harokat lalu disukunkan sama ya, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Kita ulang. Wa inna lanahnus soffun. Lanjutkan. Wallahu waliyul muttaqin. Wallahu waliyul muttaqin. Wallah langsung masuk huruf lafaz Allah dan dipanjangkan Allahu wali di sini langsung masuk huruf ya karena bertasdid dan tekan dengan harokat ya. Waliyul suara lam harus jelas, idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Muttaqin ya, setiap ada mad tabi'i menghadapi huruf yang berharokat lebih disukunkan maka dipanjangkan mad tabi'inya ya, di tempat mad tabi'inya dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat ya. Kita ulang. Wallahu waliyul muttaqin. Lanjutkan ke baris di bawah. Alladzi yadu'ul yatim. Alladzi yadu'ul yatim. Alladzi yadu'ul yatim. Alladzi langsung masuk huruf lam ya. Alladzi dan zi jadi dibaca panjang 2 harokat. Yadu' langsung masuk huruf ain. Du' karena bertasdid. Yadu'ul. Ulnya di sini lamnya harus jelas, idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Yadu'ul yatim. Ti di sini baca panjang dulu 2 atau 4 atau 6 harokat lalu disukunkan huruf mimnya. Kita ulang ya. Alladzi yadu'ul yatim. Lanjutkan. Innahu kana minad dallin. Innahu kana minad dallin. In ditekan dan digunakan, tekan, ditahan dan digunakan karena huruf nun bertasdid ya. Setiap huruf yang bertasdid tekan ditahan kecuali nun dan mim itu disertai dengan gunnah ataupun dengung. Innahu di sini baca panjang 2 harokat, ka juga 2 harokat. Namilab langsung masuk ke huruf do karena alif lam tidak depannya ada tasdid maka alif lam samsiyah, alif lamnya tidak terbaca atau tidak dibaca. Minad do-nya dipanjangkan 6 harokat. Do langsung masuk ke huruf yang bertasdid. Dolin. Di sini li-nya di sini dibaca 2, 4 atau 6 harokat lalu huruf terakhirnya diganti dengan sukun harokatnya. Kita ulang pelan-pelan. Innahu kana minad dallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah selesai belajar ngaji di Qur'an 5 halaman 29. Kita lanjutkan di halaman 30 di video mendatang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.